Itu daerah situ malah blorok-blorok. Wih, Ya cuman orang dulu malah beda dengan sekarang. Blorok itu kan mahal sekarang ya. ya. Kalau orang dulu karena trennya itu ya setengahnya yang agak merah-merah. Kalau dapat susuh yang anaknya blorok, kadang nggak diambil mas. Padahal itu yang paling mahal. Padahal kalau sekarang Kalau sekarang, ya. kalau sekarang mahal ya. Ya. Bolo, kita perjalanan ke selatan mencari kitab sakti. Cara beternak beranjangan yang baik di Ring Jondil, tepatnya Om Hanif. Terus kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo. Kali ini Babehen selalu konsen di burung beranjangan, dan saat ini Babehen sedang sowan ke tempat suhunya peternak beranjangan Jogja, masternya, dan kebetulan beliau adalah salah satu peternak pertama kali berhasil untuk beranjangan ya, Java itu yang pertama kali berhasil di Jogja, yaitu Mas Hanif dengan Ring Jondil. Nah, kita baru datang ke markasnya Jondil nih, Bolo. Selamat sore Mas Hanif. Matur sembah nuwun, silaturahminya sudah diterima. Nah, inilah namanya Mas Hanif. Tapi saya kira sudah pada paham semua Bolo-bolo Mas Hanif seperti apa. Ring Jondil sudah seantero Nusantara sudah pada dikenal. Kita tanya-tanya sama beliau, kita minta juga ilmunya sama beliau. Oke, boleh? Mas Hanif, sejarahnya jenengan kenal dengan burung beranjangan itu sejak kapan? Sekitar tahun 96, 97. Sudah apa ya? Saya itu udah sering suruh bantu ngeloloh anakan beranjangan yang carinya di alam. Dulu bapak saya yang cari. Dulu bapak saya yang cari itu di sebelah timur, karena saya di Bantul, jadi carinya itu di sebelah timur Sungai Progo, di daerah petilasannya Ki Ageng Mangir. Di sebelah timurnya ada sawah yang lumayan agak luas, kemudian di situ deket Kali Bedok, Kali Progo, sama lereng pegunungan. Ya. Terus ya ini kalau orang dulu itu kan namanya ilmu titen mas ya. Setiap kita cari beranjangan itu, terus kita ke daerah lain itu pasti apa ya, kecenderungannya itu beranjangan seneng lokasi yang memang demikian. Lereng pegunungan, kemudian di situ area persawahan lereng pegunungan ada sungainya, ada kalinya. Dulu yang banyak itu kalau kita cari ya, dulunya sepeda mas dari sini gitu ya. Area Bantul itu hampir kita operasi semua gitu. Daerah mana Pandak ke selatan itu juga masih timurnya Serandakan yang di situ terlalui oleh Sungai Progo ya. Itu daerah situ malah blorok-blorok. Ya cuman orang dulu malah beda dengan sekarang. Blorok itu kan mahal sekarang ya. Kalau orang dulu karena trennya itu ya setengahnya yang agak merah-merah. Kalau dapat susuh yang anaknya blorok, kadang nggak diambil mas. Padahal itu yang paling mahal. Padahal kalau sekarang kalau sekarang mahal ya. Tapi pasca 2000 ke sini betul-betul punah itu. Bagi saya punah. Kalau dulu Mas Hanif, jenengan ngeloloh beranjangan, kemudian juga mendapatkan banyak beranjangan, sudah istilahnya wis podo karo pengepul beranjangan nih golek ya ta. Itu dulu itu orientasi jenengan itu hanya hobi atau kemudian itu juga dijual? Kalau dulu murni hobi mas, hanya untuk kelangenan, orang Jawa bilang kelangenan gitu. Tapi ada juga yang beli dulu? Ada juga, karena mungkin dapatnya juga lumayan banyak ya satu musim itu. Kadang bahkan kita titipkan mas, kalau dapat dalam satu hari 4 sarang gitu. Karena ngolohnya juga, proses ngolohnya kan juga intensif, baru intensif, waktu kita terbatas. Kita titipkan orang, nanti kita milih dari 4 sarang paling ambil satu-satu. Ya kita pilih yang menurut kita paling bagus, lainnya kita kasihkan ke yang ngoloh. Itu dulu seperti itu. Dan itu hanya dulu nilai ekonomisnya masih tinggi juga? Apa sudah belum setinggi sekarang? Memang kalau secara nominal dikruskan belum setinggi sekarang ya mas, cuman kalau ketika era itu dibandingkan dengan beranjangan jadi ya ini beranjangan udah gacor lah ya.
Ya tapi gacornya nggak seperti sekarang Mas. Ya. Untuk lomba itu gacornya Rajin bunyi lah ya. Lebih itu rajin bunyi untuk kelangenan di rumah itu udah nyenengke itu. Harganya juga lebih mahal dari Cak Rowo itu nyatanya. Dulu kita punya itu Cak Rowo seharga 75.000. Udah dapat Cak Rowo ya. Cak Rowo. Itu sudah dibeli orang 100.000. Beranjangan itu. Yang paling gacor. 100.000 itu 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Apa? Itu. 100 jeti. Enggak, 100.000 rupiah. Itu tahun berapa itu? 9192-an. 9192 kalau nggak salah duit 150 rupiah itu masih laku ya? Iya kan? 25 masih. 25 masih laku ya itu ya? Iya. Oh, ya berarti kalau dikurskan sekarang mungkin juga besar juga sebetulnya ya? Iya. Kalau jalak uren lolo, jalak uren apa muda-muda itu sekitar baru berapa Mas? Kayaknya 3.500 atau berapa itu? Itu sudah laku 100.000? Iya. Tapi yang jadi ya? Ya. Oke. Iya berarti juga nilai ekonomisnya dari dulu memang udah tinggi ya? Udah tinggi. Melihat ternyata itu punah, sudah tidak ada di alam. Akhirnya kemudian jenengan memutuskan, aku tak ternak beranjangan itu tahun berapa? Dan kemudian yang menginspirasi jenengan itu apa kemudian akhirnya memelihara beranjangan kembali atau memutuskan supaya ini bisa dilestarikan? Ketika setelah itu beranjangan sulit dicari itu saya sempat vakum nggak melihara burung itu 4 tahunan Mas. Sekitar 2000 sampai 2004an itu saya nggak pelihara burung sama sekali. Hobi saya kambuh Mas, hobi saya pelihara burung kambuh. Ya. Setelah itu saya pelihara burung terus sampai kemudian di tahun sekitar 2008 itu saya ternak blackstrut. Ya. Blackstrut Sanger gitu. Karena trennya ketika itu kenari mastering luar biasa kenari Mas. isian. Ya. Gara-garanya juga nggak sengaja saya beli kenari 12, saya mastering blackstrut 1, ternyata proses masuknya mastering itu nggak maksimal. Istilahnya dulu banyak yang blender. Saya beli blackstrut 1 lagi masih muda, katanya jantan. Ternyata betina. Saya ternakkan malah itu. Berhasil, alhamdulillah berhasil. Nah, dari situlah saya mulai ada pengetahuan tentang beternak burung. Diajari burungnya ya. Diajari burungnya. Diajari kahanan kalau diajari burungnya itu. Terus itu mulai bisa saya kembangkan sampai dulu kalau nggak salah itu blackstrut Sanger total saya ada 25 pasang. Ya. Sepemahaman saya ketika itu beranjangan yang gede kayak Jawa itu datangnya ke sini ya mudah hutan semua. Artinya udah jaringan yang usia dewasa, sebagainya proses penjinakan juga lama. Ternyata dari teman-teman blackstrut itu ada informasi, kadang juga ada yang mengirim piyek ke Jawa. Itu burungnya hampir sama dengan Jawa. Ya. Nah mulai itulah saya hunting burung-burung yang spesiesnya hampir sama dengan Jawa itu yang datangnya piyek. Ya, seperti itu. Dari 2015 itu akhirnya kemudian jenengan mulai mengawinkan beranjangan. Itu di tahun berapa tuh? 2017 sudah mulai ngawinkan, cuman belum berhasil. Berhasilnya di 2018. Berarti jenengan masih ada satu jeda adaptasi dan memahami karakternya itu sampai 1 tahun ya kurang lebih ya. Iya, dari 1 tahun kan ya. Iki master rewe 1 tahun gitu loh. Master yang dari SD dia udah pegang beranjangan itu 1 tahun baru berhasil tuh. Gila nggak? Artinya beranjangan memang salah satu burung endemik Indonesia asli yang diternaknya memang agak sulit ya, dibanding dengan burung-burung yang lain, ya kan? Ya. Kayak Mas Hanif udah pernah ternak blackstrut, kenari, dia juga sudah pernah main di situ. Ternyata memang beranjangan punya tantangan yang lebih ya. Kemudian akhirnya jenengan berkembang nih, itu kan 2017 ya. 2017 akhirnya berkembang, kemudian otomatis tambah induk jenengan kan. Nah, itu mulai jenengan stabil. Nah, itu di tahun berapa tuh indukan jenengan mulai stabil dalam tanda petik? Ya setiap bulan dapat berapa ekor indukan, anak-anak itu mulai tahun berapa tuh jenengan mulai? 2019 itu juga karena saya masih 3 induk ya Mas, tapi boleh dikatakan ketika itu maksimal dari induk 3 induk itu ya, itu maksimal juga lumayan lah. Terus
Di tahun COVID itu malah pas jaya-jayanya itu. Jaya-jayanya Mas, gede-gedenya itu. 1 bulan dapat berapa ekor nih? Panen berapa ekor 1 bulan? Kalau di kurs di rata-rata lah. Rata-rata ya. Ya kalau pas bulan-bulan baik itu sampai 30 ekoran. Ya. 30 ekor itu dari Ya, berapa induk? Banyak sih, tapi kan nggak ya Mas. Saya menjodohkan itu sekitar 15. Oke. Tapi kan nggak yang semua aktif, ya. Yang aktif paling sekitar 8 sampai 10. 8 sampai 10 itu jenengan bisa dapat 30. Ya itu. Jualnya ya sebulan tuh 1 bulan 30 ya, ekor 30 ekor gitu. Persentase berapa jantan berapa betina? Dari Kalau 30 ekor itu rata-rata. Kalau saya ini Mas. Jadi apa ya? Ketika bulan-bulan di mana burung itu pasca ambrol, itu April sampai sekitar Mei akhir atau awal Juni, itu masih banyak betina. Kalau saya ya kembali Mas, kayak wong biyen nganggo ilmu titen. Ilmu titen. Oke, ilmu titen. Nah, persentasenya 70-30 banyak 70, betinanya. Oke. Tapi ketika sudah masuk ke Juli sampai nanti November itu banyak jantannya. 70-30%. Karena itu dulu pas kenceng-kencengnya, baik induk jantan maupun induk betina. Itu ya mungkin dari hormonnya ya. Hormonnya benar-benar matang gitu, lebih matang. Itu banyak jantannya. Ya bisa komposisinya kebalikan dari bulan sebelumnya. Gitu. Ya. Sing ngajari jenengan ternak kuwi sapa, Man? Karena kalau dulu kan jenengan pencari nih ya. Jenengan mencari. Kan belum ada ilmu untuk saya kira di tahun itu belum ada literatur untuk ternak beranjangan ya. Buku-buku ternak panduan dan sebagainya mungkin belum ada ya. Belum ada. Kan? Karena di sini juga ternyata memang jenengan adalah salah satu peternak beranjangan yang pertama kali berhasil di Jogja kan gitu. Oke Nebolo nih luar biasa nih. Om Hanif sudah belajarnya aja otodidak loh Bolo. Sangat otodidak ini kita tuh sangat beruntung sekali bisa belajar sama beliau. Tipsnya Om Hanif untuk berhasil di ternak beranjangan. Tips yang paling jenengan poin-poin yang paling penting itu apa saja? Ya. Buat pemula nih. Pertama kita harus sabar, telaten intinya itu Mas. Oke. Kadang orang pelihara burung atau mungkin sampai beternak itu kan, kalau saya karena berangkatnya dari hobi ya. Jadi saya lebih karena cinta cinta kepada burungnya itu saya lebih manut saya lebih menuruti apa kehendak burung. Apa maunya dia. Tapi kan ya kadang kalau kita orientasinya hanya dari sisi ekonomi, burung dipaksa sama dengan kita. Itu yang kadang kadang kurang berhasilnya di situ. Jadi ya pertama memang kita harus sabar perilaku burung seperti itu. Tapi nanti pasti ada timingnya kok. Ketika memang usia udah dewasa ketika diternak pasti dia akan kawin loh. Berarti intinya adalah satu telaten, yang kedua rawat burungmu dengan rasa cinta. Ajak komunikasi dia maunya dia kayak gimana gitu ya. Nah, melihat posisi sekarang nih Om Hanif. Ini kan udah ternak sudah sekian tahun. Itu posisi sekarang. Prospek dari ternak burung beranjangan ini itu menurut jenengan gimana nih dari sekarang sampai berapa tahun ke depan misalnya? Itu secara prospek gimana jenengan melihatnya? Burung beranjangan termasuk ya relatif agak sulit ya. Tingkat kesulitannya lumayan lah diternakkan gitu. Apalagi ketika awal-awal dulu gitu, peternak angkatan awal itu pasti agak kesulitan karena cari bahan-bahan yang benar-benar dari muda itu agak sulit. Kadang dengan burung muda hutan yang dewasa betina itu kan tingkat kesulitannya tinggi Mas. Kalau sekarang mungkin ya karena udah banyak hasil ternakan betina-betina itu yang bisa diternakan kembali di konsumen itu memang kemudian relatif terbantu bagi penghobi baru ataupun teman-teman lama yang baru memulai upaya untuk ternak, itu relatif terbantu memang ya. Kemudian ya kita nggak bisa menafikan hukum ekonomi Mas. Ketika barang itu banyak otomatis berpengaruh terhadap harga.
Cuman kita relatif terbantu dengan adanya kompetisi-kompetisi untuk komunitas-komunitas burung yang itu relatif bisa membantu menstabilkan harga ataupun bahkan mendongkrak harga. Betul. Iya, iya. Nah, jadi akhirnya kemudian terpacu untuk membuat anakan burung itu yang menjadi kualitas. Ya, betul. Oke, betul. Oh iya. Terus kemudian Om Hanif, kira-kira menurut jenengan nih, di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, prospek ternak beranjangan itu bisa jadi solusi alternatif untuk mendapatkan income bagi bolo-bolo yang mungkin pemula atau yang bisa disambil. Nah, sekarang kan jenengan adalah salah satu peternak yang tidak yang tidak punya waktu intensif ya. Jenengan ngantor juga nih soalnya. Jenengan ngantor juga. Ini beliau nih PNS bolo. Beliau itu harus ngantor tiap hari. Tapi ternaknya juga berhasil. Tipsnya gimana tuh Om Hanif tuh? Kok bisa kayak gitu tuh? Pertama, kita juga harus bisa men-schedule ya kegiatan kita masing-masing gitu. Pagi kita harus ngasih makan burung sebelum ke kantor, terus nanti sore pulang dari kantor itu kita ngasih makan lagi. Terutama EF itu juga harus diperhatikan Mas ya. Karena untuk peternak itu kan support EF memang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi gizi sampai menghasilkan telur dan anakan. Kebanyakan EF yang memang di situ agak riskan, cepat bau itu kayak kroto ya. Itu saya kasihkan pasti di pagi hari. Ya, walaupun itu mungkin cuma 2 atau sekali dalam seminggu. Kalau jangkrik itu tiap hari pagi dan sore. Ya kita menyesuaikan kegiatan kita masing-masing. Itu ketika saya punya 1, 2 sampai 3 pasang itu masih saya sendiri Mas. Saya urus itu. Nah, cuman ketika anakan, nah ini karena harus 2 jam sekali ngelola Mas. Saya butuh bantuan orang lain ya ketika itu. Jadi mungkin tetangga-tetangga yang agak punya kelonggaran waktu, mereka punya aktivitas yang produktif juga, tapi karena aktivitas itu di sekitaran rumah aja, dia punya waktu 2 jam sekali untuk nyuapi. Kita dibantu. Malah bisa memberdayakan orang sekitar ya. Jadi ketika banyak saya menurut saya Mas, ada orang yang memang saya patok dan ada pokoknya gue ngurusin ini gitu ya. Bagi para pemula itu monggo dikasih saran, dikasih tips ilmunya kalau pemula itu mau memulai beternak itu dari mana, kemudian tips yang supaya bisa berhasil harus kayak gimana, monggo jenengan sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para bolo-bolo Branjesmania yang pemula. Pertama kalau memang udah berniat beternak ya harus menyiapkan apa yang harus ada di dalam proses ternak. Calon indukan perjantan, betina. Itu mulainya dari trotol atau dari siapan atau dari yang produktif? Kalau menurut jenengan untuk pemula nih? Pemula ya. Kalau betina lebih baik yang dulu dari trotol. Dari trotol ya. Ya, kalau jantan sih, kalau saran saya pemula ya, cari mungkin yang muda-muda hutan yang lama-lama itu malah. Yang sudah tua, yang gacor gitu ya. Ya itu lebih emosinya lebih stabil dia. Ketika harus istilahnya saya Mas dikum. Jadi dijadikan satu dengan betina terus itu potensi untuk mengajar betina lebih dikit. Oke Bolo. Itu tadi tipsnya yang jelas. Kalau untuk pemula mulailah dari trotol biar bisa juga adaptasi dan interaksinya sama pemilik itu bisa dapet chemistry-nya lah ya. Chemistry-nya bisa dapet. Akhirnya bisa tahu. Maaf ya, kalau mungkin modelnya kawin cabut itu dari jantan trotol nggak apa-apa. Karena selalu kita pantau ya Mas. Ngawin cabut. Tapi kalau model yang tikung itu lebih baik yang muda hutan atau yang agak giras malah. Siap Bolo. Nah ini tipsnya dari Om Hanif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah saat ini kita break sampai di sini dulu. Nanti di take 2 atau di sesi kedua kita juga akan tanya-tanya sama Om Hanif ini tentang masalah beranjangan. Oke Bolo. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, Kicau Mania berkah untuk kita semua. Amin. Matur nuwun Om Hanif. Sami-sami Mas.